الملك الحق المبين وهو ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل بكتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Di subuh ini kita masih diizinkan untuk sama-sama menikmati berada di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitul min Buyutillah, yaitu Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita dan menerima amal-amal saleh kita serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada para Ahlul Bait, para tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada masalah al-qiraah, yaitu memulai membaca Al-Fatihah, dan sebelum itu disunnahkan membaca isti'adzah, bahkan wajib membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran, itu adalah diwajibkan. Dan sudah disebutkan pula kemarin tentang pendapat para ulama, apakah dibaca setiap rakaat atau cukup di rakaat pertama, di mana dalam hal ini jadi khilaf. Ada yang mengatakan dibaca di setiap rakaat, dan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ada yang mengatakan cukup dibaca di rakaat pertama ketika membaca Al-Fatihah. Kemudian selepas itu, setelah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan berbagai sigatnya, redaksinya yang umum seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana atau fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka minta perlindungan kepada Allah dari asyaitonir rajim. Jadi fasta'iz billah, yani a'udzu billah minasyaitonir rajim. Dan sirat ini atau redaksi ini disepakati juga oleh seluruh ulama. Kemudian ada beberapa redaksi yang diriwayatkan dari
Nabi alaihissalatu wassalam seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di ujungnya ada riwayat ditambahkan min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, judul kita sebutkan kemarin, al-hamzu adalah al-junud, yaitu kerasukan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari dirasuki oleh syaitan menyebabkan kita gila. Karena orang gila dirasuki syaitan. Kemudian wa nafkhihi, daripada nafkh. An-nafkhu adalah kesombongan. Syaitan juga menghembuskan pada kita untuk sombong, karena kesombongan itulah yang membuat mereka dulu, nenek moyangnya iblis, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi alasan iblis tidak mau sujud karena sombong. Sebagian orang mencoba mencarikan alasan untuk iblis saja tidak terbayang olehnya. Ini sebagian setan manusia ini lebih cerdas pula dari iblis untuk membela iblis. Mereka mengatakan iblis tidak mau sujud pada Adam karena menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Apa maksudnya? Sujud pada selain Allah kan syirik katanya. Sujud pada selain Allah syirik. Nah sekarang Allah sujud, ya Allah menyuruh malaikat sujud pada Adam. Adam tentu selain Allah, berarti syirik. Jadi iblis tidak mau karena takut syirik. Ini alasannya iblis saja tidak pernah terbayang. Jadi kadang-kadang manusia lebih iblis dari iya, sebagai manusia lebih iblis dari iblis. Makanya ketika Allah menyebut kami ciptakan dan menjadikan musuh-musuh para nabi syaitan-syaitan, yang pertama disebut adalah setan manusia, syayatinal insi, setannya manusia, kemudian baru wal jinni. Berarti kayaknya manusia lebih dahsyat syaitannya daripada iblis, daripada jin. Kenapa? Kalau jin kan tidak nampak begitu. Kalau manusia nampak, tapi bisa menipu kita lebih daripada iblis kadang. Padahal dia nampak sama kita. Kalau syaitan tertipu kita olehnya, ya biasalah, karena memang tidak nampak. Kalau manusia kelihatan, tapi bisa juga menipu manusia, pedaya manusia. Kadang-kadang dengan gaya ulama, dengan gaya orang-orang saleh, padahal kadang-kadang penipu dalam masalah agama. Allah musta'an. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, maka diminta dalam apa tadi, auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi, dari kegilaan yang disebabkan olehnya, kerasukannya, wa nafkhihi, dan kesombongannya. Kemudian wa nafsihi, dan dari mantra-mantranya atau sihirnya. An-nafsu adalah syair-syair atau mantra-mantra yang membuat orang tertipu oleh atau terpedaya olehnya. Kemudian ada pula kalanya Nabi alaihissalatu wassalam membaca a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, seperti riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nah, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, ditambah di setelah kalimat lafzul jalalah, Allah adalah as-sami',
al-alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Dan hadisnya cukup kuat atau dengan sanad yang hasan. Nah, selesai itu masuk pada thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Syekh mengatakan wala yajharu biha. Dia membaca bismillah dan tidak menjaharkannya. Tidak menjaharkannya, tetapi mensirkannya. Tapi adalah mensirkannya. Tentu masalah ini kaum muslimin dan muslimat ya sudah dibahas dari dulu sampai hari ini. Kayaknya sepakat kita untuk tidak sepakat ya. Sepakat kita untuk tidak sepakat. Karena masing-masing untuk merubah kebiasaan itu bukan masalah mudah. Bahkan mohon maaf, andainya Nabi sendiri hari ini kembali ke tengah-tengah kita lalu mencontohkan dengan sir, tetap saja akan tidak berubah semuanya. Sahih? Hah? Saya yakin itu. Sebab Nabi sudah mencoba. Yang lahir di tengah-tengah masyarakat Mekah. Sah? Nabi lahir di mana? Pekanbaru? Hah? Di Mekah. Tumbuh sejak kecil bersama orang Mekah. Sehingga dapat gelar. Ya, ini bukan karena usulan apa namanya mengumpulkan angka kum ya, apalagi kam. Bukan dengan mengumpulkan angka kredit point seperti kita dapat gelar profesor hari ini. Kadang-kadang dihadiahkan, kadang-kadang karena sesuai dengan kita maka dikasih hadiah profesor kadang. Kalau tidak sesuai dipersulit pula dapatnya. Sah? Betul pada nih? Kayaknya betul itu. Gelar-gelar itu ya kadang-kadang awaklah asli keturunan dari sini tidak dapat gelar datuk dah. Sah? Sahih? Tiba-tiba orang tak dari mana datangnya tapi karena punya pangkat dapat gelar datuk. Sah? Betul tuh? Hanya. Kenapa? Karena tadi pendekatan, penyesuaian dan sebagainya. Terlepas berhak atau tidak berhaknya urusan lain ya. Ada yang dengan hak, ada yang tidak dengan hak. Nah. Tapi Nabi SAW dah bukan karena ada tim suksesnya, tidak. Tapi memang prestasi asli. Prestasi aslinya dapat gelar As-Sadiq Al-Amin. Orang yang selalu benar dan jujur. Nah, kemudian At-Tahir, As-Salih, orang yang bersih dan saleh. At-Tahir kalau bahasa kita aja mungkin biasanya bahasa orang suci. Kenapa dia bilang itu? Karena memang prestasinya tidak pernah punya track record yang buruk. Semuanya baik. Nah, datang dia mendakwahkan agama ini sebagian besar alhamdulillah. Nah, sebagian besar alhamdulillah orang Mekah. Sebagian besar ketika Nabi berdakwah alhamdulillah. Kok payah jawabnya? Menerima. Nah, betul lah Pak. Dah sering pula peringatan Maulid Nabi, lupa juga pelajarannya. Nah, sebagian besar wih. Nabi SAW ketika berdakwah aman, enggak berarti sebagian besar menolaknya. Sebagian besar menolaknya. Kenapa ditolak? Menurut tuan-tuan, kenapa mereka menolak? Hah?
Iya jelas, susah merubah kebiasaan lama. Susah merubah kebiasaan lama. Alasannya apa? Apa alasannya? Tonton sama alasannya hari ini. Kalau di rumah nanti pecah obat. Soalnya nanti terjadi perselisihan. Maka oleh sebab itu tidak usah dirubah-rubah, tidak usah dibahas-bahas. Kalau gitu tidak usah kita bahas bismillah ya. Nanti bikin orang berkelahi katanya. Gimana Pak? Kita bahas juga atau lanjut aja? Hah? Tidak usah dibahas. Inilah cara-cara orang mematikan ilmu. Kalau gitu saya tidak bahas aja lah. Ke sini kan sudah aman kan? Sudah sir semua ya. Hah? Kalau sudah sir semua ini biasanya aman tuh. Tapi kalau ada yang jahar, ini yang bikin. Karena memang ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT secara dalil bahwa yang sahih, yang paling sahih adalah Nabi mensirkan. Riwayat-riwayat yang di atas puncak kesahihannya ya diriwayat Imam Bukhari dan Muslim dan ashabul kutub as-sittah, mereka meriwayatkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam la yajharu biha, tidak mensirkan, tidak menjaharkan. Jadi yang sharihnya, hadis yang sharih tentang Nabi menjaharkan bismillah, apa makna sharih? Terus terang dengan kalimat Nabi menjaharkan, tidak sahih. Dan yang sahih tidak sharih. Dan yang sahih riwayatnya tidak pula terus terang mengatakan Nabi menjaharkan, tapi dengan kalimat Nabi membaca. Paham? Saya ulangi. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sarihuha ghairu sahih wa sahihuha ghairu sarih. Yang sahih tentang jahar bismillah tidak sahih. Yang sarih yang sahih tidak sarih. Yang sarih jelas-jelas mengatakan Nabi menjaharkan bismillah itu tidak sahih. Dan yang sahih tidak pula sharih, tidak pula terus terang mengatakan Nabi menjaharkan, tapi membaca. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian kadang khilaf dibawakan masalah apakah bismillah ayat dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Nah, jadi khilaf. Ada yang mengatakan Al-Fatihah, bismillah adalah masuk ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang sepakat dengannya. Dan jumhur, banyak ulama mengatakan Al-Fatihah, Bismillah bukan ayat dari Al-Fatihah. Apa maksud mereka mengangkat masalah ini? Kalau dia dikatakan ayat dari Al-Fatihah, kalau dia dikatakan ayat dari surat Al-Fatihah, berarti hukum bacanya sama. Di saat dijaharkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka bismillah juga jelas maknanya. Kalau dia adalah ayat dari surat Al-Fatihah, maka sebagaimana Al-Fatihah di salat jahar dijaharkan, maka maka alhamdulillah dan ayat semuanya dijaharkan oleh imam, maka bismillah juga mesti dijaharkan karena dia bagian Al-Fatihah. Paham?
Jelas ya? Tapi kalau seandainya dia dikatakan bukan ayat dari Al-Fatihah, tidak mesti disamakan. Tidak mesti disamakan. Jelas? Taib. Sebenarnya ini bisa dijawab oleh ulama jumhur bahwasanya andainya di ayat dari surat Al-Fatihah tidak mesti juga dijaharkan. Kenapa? Karena Nabi tidak menjaharkannya. Tadi kita katakan riwayat yang sahih, Nabi tidak menjaharkannya. Walaupun dia ayat dari surah Al-Fatihah, dia tidak menjaharkannya. Nanti kalau Nabi tidak menjaharkan, kita ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Taib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asalnya juga dari Al-Quran, sah. Tapi apakah dijaharkan? A'udzubillah dijaharkan? Tidak. Oleh itu maka bismillah tidak dijaharkan. Satu, karena mengikut Nabi alaihissalatu wassalam menurut riwayat yang sahih, yang sharih, bahwa bismillah tidak dijaharkan. Nah, walaupun ada sebagai riwayat yang tidak sharih, yang tidak terang-terangan mengatakan jahar, yang sahih bertentangan dengan riwayat yang sahih, yang sharih Nabi mensirkan. Sahih dan sharih bahwa riwayat Bismillahirrahmanirrahim oleh Nabi disirkan. Nah, kemudian pendapat mengatakan tadi, apakah dia ayat dari surah Al-Fatihah? Wallahu alam. Yang benar bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah. Dalilnya apa? Yang sahih juga dari Nabi alaihissalatu wassalam hadisnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, inni qasamtu salata baini wa baina abdi qismain. Saya membagi salat itu dengan hambaku menjadi dua bagian. Apa yang dimaksud oleh Allah dengan as-salah di sini? Sudah kita sebutkan pelajaran sebelumnya. Saya membagi salat dengan hambaku dua bagian. Apa yang dimaksud dengan salat di situ? Alhamdulillah masih lupa. Yaitu surat Al-Fatihah. Di mana dapat makna itu? Karena Allah mengatakan idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ada dia bilang bismillah? Ada dia bismillah? Berarti bismillah tidak dihitung ayat dari surat Al-Fatihah. Jelas Bapak dan Ibu? Ya. Karena Allah mengatakan saya membagi salat dengan hambaku dua bagian. Lalu langsung dikatakan idza qala abdi, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, apa setelah itu? Ar-Rahmanir Rahim, apabila dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, yang berkuasa pada hari pembalasan, qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku.
Taib, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan hambaku. Wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untukku dan untuk hambaku. Karena kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah, hanya engkau yang kami sembah, ini untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong, ini bagian hambaku. Ibadah untuk Allah, permintaan untuk hamba, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini Allah tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Jelas? Nah, kemudian bahwasanya kalau kita hitung ayat Al-Quran 7 ayat kan, sab'un minal mathani, sab'un minal mathani. Memang dari sebagian mushaf masuk Bismillahirrahmanirrahim, tapi di sebagian qiraat maka tidak masuk. Ala kulli hal, kalau kita merujuk kepada dalil-dalil yang lebih menerapkan dan menyamatkan bahwa Bismillah tidak masuk dalam surat Al-Fatihah, tetapi Bismillah adalah ayat di setiap awal surat, di setiap awal surat, termasuk Al-Fatihah, termasuk Al-Fatihah. Oleh sebab itu maka dia dibaca, karena dia ayat di setiap awal surat, bukan ayat khusus Al-Fatihah. Ayat di setiap surat kecuali surat Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak ada Bismillahnya. Para ulama memberikan alasan hikmahnya apa? Karena Bismillah isinya adalah kasih sayang, sah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal awal suratnya saja sudah dimulai dengan bara'atun minallah. Allah berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang musyrikin. Demikian juga Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Maka secara hikmah tidak sesuai, tidak matching antara Bismillah dengan melepaskan hubungan, memutus hubungan dengan orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin tidak berhak dapat rahmat. Orang musyrikin tidak mungkin dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya heran juga kita yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lebih sayang pada orang musyrik daripada orang mukmin. Padahal Allah nafikan iman dari orang-orang yang mencintai kaum musyrikin yang merupakan musuh Allah. Orang musyrikin musuh Allah apa tidak? Hah? Musuh Allah apa tidak? Hah? Musuh Allah. Mereka menzalimi Allah SWT dengan syiriknya. Lalu kita dapatkan orang yang mengaku beriman, mencintai Allah, lebih dekat kepada kaum musyrikin daripada kaum mukminin. Aneh kan? Menyebut Bismillah aja Allah tidak mau ketika menyebut orang musyrikin. Lihat tuh. Karena di awal surat sudah bara'atun, berlepas diri. Berlepas diri. Makanya kalau istilah kasih sayang, cinta, itu hanya pada hamba-hamba yang dicintai Allah SWT. Adapun hubungan sosial, hubungan politik, hubungan perdagangan, ekonomi, itu kita diberikan kebebasan Allah SWT. Karena itu tidak mesti cinta. Kalau sempat tuan-tuan asal beli sama orang tu langsung jatuh cinta, bahaya tuh. Ketika tuan-tuan beli di sebuah tempat langsung cinta sama kasirnya, paham tak? Boleh kita membeli sama orang non-muslim,
Boleh, sah. Terus setiap beli langsung cinta. Paham maksud saya? Karena orang kadang-kadang sekarang mengatakan, misalnya orang Arab beli senjata dari Amerika, misal, sah. Lalu ditafsirkan, oh berarti mereka adalah saling mencintai. Betul itu? Betul. Ya, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, betul itu salah atau betul? Astagfirullahaladzim. Dulu Nabi pernah tidak berinteraksi jual beli dengan Yahudi? Terus Nabi cinta Yahudi? Hah? Nabi mencintai orang Yahudi? Tidak. Nabi pernah menandatangani kesepakatan dengan orang kafir. Apakah Nabi mencintai orang kafir? Tidak. Jadi harus dipahami, cinta itu iman, tapi muamalah tidak. Jadi mustahil orang beriman mencintai ahli maksiat, sah? Tuan-tuan suka tak sama orang yang bandar narkoba? Hah? Woi, serius ini. Ada tak tuan-tuan yang cinta, sayang, hormat pada bandar narkoba? Tak kan? Kenapa? Ahli maksiat, sah? Mungkin tak kita mengucapkan selamat kepada orang yang penjudi, menang dia di kasino, lalu dia buat apa? Syukuran, lalu kita ucapkan papan bunga, ikut selamat dan sukses. Bisa? Tak mungkin. Kenapa? Atau orang korupsi, Masya Allah, orang korupsi lalu kita ucapkan selamat korupsi. Jangan-jangan Anda dijemput nanti sama Intel atau KPK. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu kita cintai orang-orang seperti itu. Betul Pak ya? Mana lebih besar dosa syirik daripada dosa korupsi? Hah? Syirik lebih besar ya? Sepakat? Tapi kenapa korupsi yang ditangkap orang syirik tidak? Nah, gimana? Kenapa orang musyrik tidak ditangkap, tapi koruptor ditangkap? Kenapa? Nah, merugikan orang banyak ya. Jadi memang kayaknya yang merugikan orang banyak ini yang kita benci. Sebenarnya musyrik merugikan juga, cuman balasannya bukan balasan duniawi sekarang. Jelas? Ini ketetapan Allah SWT. Makanya orang musyrik, walaupun kita benci, tak boleh kita aniaya. Sah? Tak boleh kita zalimi. Maka ketika Nabi meninggal, masih ada baju besinya masih tergadai di orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Jawablah. Direbut aja atau dibayar dulu? Ditebus. Inilah syariat kita. Jadi jangan mentang-mentang kita berkuasa, orang Islam tiba-tiba orang kafir dihabisin. Tidak ada cerita itu. Tapi apakah kita boleh mencintai mereka? Tidak. Jelas? Saya menghormati istri, mana yang mudanya? Ya, menghormati istri abang misalnya, sah? Tapi boleh tidak saya mencintainya? Tidak boleh, marah dia. Coba bayangkan, ini masih manusia marah dia, sah? Saya mencintai kekasihnya, sah? Jelas? Makanya mencintai lain. Tapi kalau saya berbuat baik padanya, boleh tidak? Boleh. Jadi harus dibedakan antara membenci dengan menzalimi. Maka jangan dipaksa orang Islam mencintai orang kafir, tidak boleh. Ini akidah. Tapi memaksa orang Islam untuk berbuat adil pada non-Muslim, boleh. Pemerintah boleh memaksa. Kalian tak boleh menzalimi orang kafir. Maka kalau ada yang punya niat-niat jahat, menghancurkan orang-orang kafir di negeri yang aman, bukan dalam kondisi perang, maka orang ini dianggap pemberontak. Orang ini dianggap pengacau keamanan. Orang ini dianggap radikal. Orang dianggap teroris.
Tapi kok orang yang membenci orang kafir, enggak. Ini iman. Makanya jangan disamakan. Walaupun awalnya memang bermula dari kebencian, iya. Tapi tuntun kan juga pernah sering juga benci. Ustaz aja sering tuntun benci kadang sah. Ustaz aja tuntun benci sah. Tapi pernah enggak tuntun kempeskan ban mobilnya? Nah, sering ada. Nah, coba bayangkan. Ternyata benci sesama muslim aja ada di antara kita. Masa orang kafir tidak boleh dibenci? Kenapa tuntut benci tadi? Karena dia kari-kari sekali kaji, misalkan. Ustaz aja tuntut benci kadang. Masa orang kafir tidak boleh dibenci? Padahal mana lebih baik? Ustaz pada orang kafir? Serius ini? Tentu tidak bisa dibandingkan. Ustaz ini seberat apapun kesalahannya masih ada kemungkinan masuk surga. Orang kafir? Ya tidak. Makanya tidak mungkin orang membenci orang kafir cepat masuk surga. Nauzubillah. Karena Allah melarang kita benci itu. Makanya di awal surat Bara'ah tidak disebutkan atau tidak dibuat Bismillahirrahmanirrahim, karena di situ ada kasih sayang, ada rahmat. Sedangkan mereka tidak mungkin dapat rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Nah, kembali ke pokok masalah kita. Apakah bismillah ayat dari Al-Fatihah? Wallahu alam, berdasarkan hadis tadi dia bukan ayat. Nah, adanya dia pun ayat, maka Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih dan sharih, Nabi tidak menjaharkannya. Berarti kalau bertentangan antara yang sahih dengan tidak sahih, mana yang dipakai? Yang sahih. Kalau bertentangan antara yang sharih dengan tidak sharih, mana yang dipakai? Yang sharih. Nah, selesai. Oleh sebab itu, alhamdulillah, lanjutkan untuk mensirkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah dulu, weh. Ini langsung marah orang. Berarti tidak boleh bismillah dijaharkan. Tunggu dulu. Dalam hal ini, kaum muslimin dan muslimat dimati Allah, ini bukan masalahnya sampai ke halal haram, tidak. Ya, artinya mana yang lebih utama, mana yang kurang utama. Tentu lebih menginginkan untung besar daripada tidak beruntung, sah? Sahih? Paham maksud saya? Kalau disirkan jelas ikut sunnah, sah? Artinya tanpa ragu, tidak ada keraguan bahwa dia beruntung. Karena menghidupkan sunnah adalah keberuntungan yang pasti. Karena yang pasti diterima amalnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menjaharkan tadi terjadi khilaf, dikeragui, sah? Mana yang lebih tonton dulu kan? Yang diragukan atau yang diyakini? Hah? Yang hakul yakin atau yang diragukan? Itu hakul yakin. Dah, namanya masjidnya Nurul Yakin, sah? Jadi kita mengutamakan yang yakin. Tapi ada kalanya kita harus berspekulasi. Paham maksud saya? Ya, kita tidak bisa dengan serta-merta merubah apa yang ada menurut kita, sah? Kadang-kadang menimbulkan ekses negatif. Paham betul maksud saya? Tidak juga belum ya. Misalnya, anggap sekarang di masjid milik pemerintah kita. Apa masjid milik pemerintah contohnya? Al-Istiqlal, sah? Al-Istiqlal. Bisa tidak menurut tuan-tuan dengan hanya sebuah surat keputusan presiden langsung bismillah disirkan di sana? Tidak. Tidak. Dikatakan peraturan pemerintah belum, tidak akan mudah ditaati orang. Apa sebab? Apa sebab? Ini kebiasaan turun-temurun, tidak bisa dirubah dengan hanya fatwa seorang ulama, tidak. Atau keputusan pemerintah. Sampai mereka jemaahnya ngaji seperti jemaah Nur Yakin, ya, sah? Dan meyakini dengan dalil, bukan dalih kan kebiasaan yang diajukan, dengan dalil yang sahih dan sharih, bukan debat ya, karena debat tidak ada yang menang satu setengah, yang kalah pun oleh supporternya menang, karena pakai buzzer pula sekarang.
Ustaz-ustaz pun kadang ada yang pakai buzzer ketika debat. Allah musta'an. Nggak tahu tuan-tuan. Jadi sengaja diangkat-angkat ustaznya dengan buzzernya tadi. Saya kira orang politik aja pakai buzzer dulu. Sekarang enggak. Di debat ustaz pun ada apa? Buzzer. Dulu di debat capres cawapres ada buzzer ya. Kabarnya betul itu. Betul apa salah? Jangan dibilang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak bisa. Makanya para ulama memfatwakan. Ya seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sengaja katakan Syekhul Islam Taimiyah karena yang selalu dianggap keras itu beliau, sah. Maka beliau katakan andainya, nah, ini makna perkataan beliau, andainya di suatu tempat orang terbiasa menjaharkan bismillah, maka untuk menghilangkan mudarat, berbantah-bantah orang gara-gara itu, sah, maka tidak apa-apa seseorang ikut sholat di situ, yaitu dengan jahar bismillah. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan ekses negatif. Jadi jangan langsung direbut aja. Weh, imamnya kami sekarang. Enggak. Karena mereka terbiasa dengan menjaharkannya. Karena ini sama dengan meninggalkan yang afdal kepada yang kurang afdal untuk menghilangkan kemudaratan. Maka kita tetap sholat di belakang imam yang membaca bismillah dengan jahar, tanpa ada keraguan sedikit pun akan keabsahan sholat kita. Tidak perlu untuk ini kan. Makanya mohon maaf ketika saya pernah dipercaya menjadi ketua umum di sebuah lembaga pemerintah, lalu saya berikan kebebasan kepada imam saya 4 orang. Ya, yang sahih dan sharih saya sampaikan dalam kajian, tentu saya sampaikan apa adanya. Sah, khilaf ulama. Pendapat yang kuat menurut saya berdasarkan dalil adalah sir. Sah. Tetapi tuan-tuan kalau ingin jadi imam terserah ikut pendapat tuan-tuan. Nak sir, nak jahar. Saya tidak paksakan. Atau itu tersebut juga keras saya gara-gara itu. Padahal saya beri kebebasan. Akhirnya 2 imam kami menjaharkan bismillah dan 2 mensirkan. Karena saya menghormati khilaf ulama, kita hormati. Kita tidak boleh memaksakan diri. Tapi kalau sudah di komunitas, di masjid saya yang saya imamnya, jelas ya, tentu saya mengamalkan apa yang saya yakini. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sudais rahimahullah di Masjidil Haram dia jadi imam, dia sirkan atau dia jaharkan? Dia sirkan saya. Betul? Dia sirkan karena dia di wilayah dia. Dan orang sudah terbiasa dengan sir, tidak akan menimbulkan gejolak. Kecuali orang-orang yang tidak tahu-tahu aja sedikit, nah, itu urusan lain. Enggak. Tapi pada umumnya orang sudah terbiasa di situ. Tapi ketika beliau didapuk jadi imam di Masjid Istiqlal, rakaat pertama dia jaharkan, Pak. Rakaat kedua dia sirkan. Biar adil. Supaya nanti tidak dikritis pula sama orang Indonesia yang lain. Orang kita ini pantang aja kan. Dah dari bagi 2-nya. Rakaat pertama jahar, kedua sir. Saya tidak tahu apa sengaja atau lupa, tanya beliau. Silakan tanya beliau. Tapi saya menafsirkan untuk mengakomodir kedua pendapat bahwa sir sah, jahar sah. Dah selesai gitu. Aman. Gitu aja kok repot. Ya. Kita aja repot. Cuman kita membahas ini bukan untuk buat kita berbantah, enggak. Supaya kita tahu mana yang afdal, mana yang kurang afdal. Supaya nanti jangan berpikir pula pengurus Nurul Yakin nanti kalau gitu kita berubah jadi jahar, kan lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengokohkan dan untuk memberikan peluang bagi yang lain supaya kita tidak begitu terlalu radikal, terlalu keras untuk menyalahkan orang. Walaupun hal ini juga akan
tidak bisa memuaskan semua orang. Begini pun kita mengatakannya, orang tidak akan puas juga semuanya. Karena memuaskan semua orang itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, tolong buat semua manusia senang sama saya. Apa kata Allah SWT? Saya aja tidak disenangi semua orang. Tahu tidak kamu? Allah saja tidak disenangi oleh semua hambanya. Gimana saya nak berikan itu pada kamu? Lebih hebat kamu pula. Jelas? Nah, ya, Allah saja tak disenangi oleh semua orang. Apalagi kita. Tapi kita cukup mengetahui, mempelajari, mendalami, sehingga ketika kita mengamalkan, kita merasa mantap dan kokoh. Wallahu ta'ala alam. Ya, sampai sinilah dulu ya. Hah? Oh ya, silakan Pak. Nah. Tapi beresiko panjang jawabannya kadang. Kenapa Al-Fatihah itu disirkan, tidak disirkan pada rakaat pertama dan rakaat kedua? Kenapa Al-Fatihah keempat disirkan? Dan itu pun hanya di sholat maghrib, isya, sama subuh. Kenapa sholat asar sama sholat zuhur? Al-Fatihah itu semuanya disirkan. Iya. Kenapa ya? Nah, ini mau penjawaban panjang, jawaban pendek Pak. Kalau jawaban pendek, jawaban yang diberikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ada Amrah binti Abdurrahman bertanya kepadanya, ya Ummul Mukminin, ma balul haid taqdis salah, taqdis shaum wala taqdis salah, apa sebabnya orang haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Padahal salat lebih bagus daripada, apa lebih hebat daripada puasa. Kata Ummul Mukminin, ini bahasa kitanya, itu jangan ditanya-tanya. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Ini perintah Allah, tidak perlu ditanya. Tidak perlu ditanya. Kita yang ditanya, kenapa tidak melakukan itu? Makanya anak Aisyah marah waktu itu, aharuriyun anti, aharuriyatun anti, kamu ini khawarij ya? Karena memang orang yang banyak tanya, yang suka mencari-cari itu, yang sekarang tidak perlu, itu adalah orang khawarij. Tidak langsung menerima apa yang datang dari Allah SWT. Itu jawaban pendeknya Pak. Mohon maaf ya. Ya, jadi yang seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kalau ada yang nanya, mereka marah. Kenapa? Mohon maaf, setiap mulai bertanya itu sudah mulai ada keraguan. Sahih? Sudah mulai ada keraguan. Allah kalau sudah mulai meragukan, akan lahir penolakan. Tapi saya tidak maksud apa-apa, enggak. Jadi oleh sebab itu jawaban pendeknya tidak usah ditanyakan, karena memang perintah Allah itu bagi orang beriman sami'na wa ta'ana. Tapi kalau Bapak mau hikmah, wallahu alam, ya, solat malam atau solat yang di malam hari, maghrib, isya, subuh, rata-rata ayatnya lebih panjang daripada solat siang. Ayatnya lebih panjang daripada solat siang. Kalau orang sendiri saja membaca, terasa lebih lama daripada kalau dibaca oleh imam. Apalagi makanya imam diminta yang bacaannya terbaik, bukan yang huruf sudah dilunggam semuanya. Tuh dilunggam, banyak huruf yang hilang ditelannya, itu tidak usah. Kan ada sebagian kan gigi tidak ada lagi Pak, paksa juga jadi imam. Atau makanya di apa namanya, disuruh imam itu yang suaranya yang paling qari, yang paling hafiz. Kalau imamnya banyak tersendak-sendak juga, itu banyak tergaruk kepala tuh. Baca ayat salah lagi, baca ayat ragu lagi, ini juga enggak. Makanya al-aqra. Jadi yang paling bagus bacaannya, yang paling kuat hafalnya. Wallahu a'lam, ini kata sebagian ulama disunahkan, dijaharkan di solat yang sifatnya solat malam, maghrib, isya dan
dan subuh. Tapi maghrib kan pendek Ustaz. Kan ini lagi ada yang bilang maghrib kan juga ada panjang ayatnya. Saya bilang pendek, pendek waktu menurut kita. Tapi kalau menurut kenyataan maghrib dengan subuh tidak jauh beda. Sah? Coba tengok maghrib dengan subuh berapa bedanya? Tentu kita hitung. Maghrib masuk jam mana? Maghrib masuk jam berapa? Jam 6.30. Sah? Ya. Isya masuk jam 7.45. Berarti berapa menit? 75 menit. Ini waktu maghrib. Time. Subuh masuk jam berapa tadi? 5:04. Sah? 5:04. Syuruk jam berapa? 6.30. Berarti lebihnya berapa? Itulah 60 tambah 25 85. Beda subuh dengan maghrib berapa menit? 10 menit aja. Makanya ketika dulu orang tua kita, guru-guru kami dulu, orang azan langsung qomat dengan alasan maghrib waktunya pendek. Saya ajak berhitung, salah bu ya, sama, beda sedikit aja. Makanya kalau subuh nunggu 30 menit, 25 menit, maghrib minimal 5 menit, 10 menit, sah? Kemudian sholat kita di maghrib berapa menit? Pada umumnya 5 menit, sah? Kan umumnya 5 menit, 2 menit rakaat pertama, 2 menit rakaat kedua, 1 menit rakaat ketiga, 5 menit. Masuk waktu 6.30, 6.40 udah selesai salat, sah? Terus berapa sisa lagi? Sisa 65 menit lagi. Di mana pendeknya itu maghrib? Jelas? Makanya alhamdulillah sebagian besar mau berubah. Ya, sebagian besar mau berubah. Cuma sayang pula ada pula sebagian ustadz yang bersetegang pula. Tetap dengan kajian lama nanti pecah belah umat katanya. Alhamdulillah tidak ada yang pecah belah. Yang bikin pecah belah umat yang tentang itu malah. Nah, karena kita mengajukannya bukan langsung sekali ngaji langsung, tidak. Saya bilang ini proposal boleh ditolak boleh diterima. Kalau tolak nggak usah bantah-bantah, kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak saya ajukan lagi. Ini Pak ya, ini salah satu dari hikmah disebutkan bahwa sholat malam itu dijaharkan. Yang kedua, sebagian sholat malam itu dilaksanakan dalam kondisi mungkin sebagian orang kecapean. Maghrib sah, isya dan ngantuk, subuh baru juga bangun tidur, sah. Orang capek habis kerja, isya mau waktu tidur pula, subuh belum hilang kan ngantuk sebagian, sah. Maka diperlukan untuk dijaharkan. Tentu tahu sendiri, membaca senyap dengan membaca bersuara, mana yang lebih membawa ngantuk? Baca senyap, artinya kita baca sendiri nih, dengan baca bersama kawan-kawan, mana yang lebih cepat ngantuk? Baca sendiri. Sahih? Kalau kita muzakarah dengan kawan, diskusi, kadang-kadang sampai jam 2 tidak ngantuk kita. Sah? Tapi kalau baca sendiri 20 menit, sehalaman tidak bergerak. Maka diperlukan untuk dijaharkan. Ini diantara hikmah-hikmah yang digali oleh para ulama. Tapi menurut seperti yang saya katakan tadi, manhaj yang benar, ya manhaj yang benar, kita ikuti saja apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu tidak tahu kita hikmahnya, kita sudah amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun. Kenapa? Kita disuruh ittiba, disuruh untuk ikut, bukan untuk mendalami. Karena banyak orang yang mendalami akhirnya, Masya Allah, habis ya, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kalau terlalu mendalami, akhirnya kita mengingkari. Misal orang mendalami tentang hikmah salat,
Imam sholat untuk zikir katanya. Akhirnya lahir gerak pemahaman baru, bukanlah baru, dari dulu sudah ada, tapi dibangkitkan oleh new liberalism hari ini. Apa itu? Bahwasanya kalau sudah ingat Allah tak perlu sholat lagi. Ayatnya ada, wa aqimus sholata li zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepada. Kalau sudah ingat tak perlu sholat lagi. Dikiranya Nabi tidak ingat Allah kecuali dengan sholat. Jelas ya? Ini kami terlalu mendalami. Sama, Allah memberitakan tentang dirinya, dia di atas aras, lalu dilami orang dalami, akhirnya mengingkari, tidak percaya Allah di atas aras. Orang beriman tidak. Jelas? Ini mohon maaf tadi karena buka pertanyaan, saya tidak biasa pendek-pendek itu masalahnya. Sudah jelas Pak? Kita tutup aja. Silakan. Maaf. Iya, kenapa 443 itu? Iya. Jaharkan. Balik lagi pertanyaannya Pak ya. Mana yang lebih berat, sholat sunat pada sholat wajib? Iya kan, karena Bapak bertanya tentang kenapanya. Iya, dan kenapa empatnya dijaharkan, isya tidak? Makanya saya tanya, mana yang lebih berat, sholat sunat atau sholat wajib? Mana yang lebih berat, sholat sunat apa sholat wajib? Tidak. Saya katakan sholat sunat lebih berat, karena kebanyakan kita tidak sholat sunat. Ini kebanyakan yang sholat tidak sholat sunat. Kalau ditanya kebanyakan umat tidak sholat, iya, karena sholat itu asalnya berat. Makanya sholat, tengok aja lah nanti 3 malam pertama penuh masjid nih, sah. Selanjutnya berarti sholat itu berat, dan sholat sunat lebih berat pada kenyataannya. Sahih? Karena Bapak nanya kenapanya, saya jawab pula dengan, kan Bapak nanyakan hikmah. Hikmah ini kan kemampuan nalar kita menggali makna dari sebalik itu. Tidak disebutkan pula oleh Allah SWT kenapa-kenapanya. Nabi juga tidak jelaskan, setahu saya, kenapa ini dijaharkan, kenapa tidak. Karena dijaharkan sah, tak dijaharkan boleh. Cuman karena kita berjamaah, dijaharkan. Kalau Bapak sendiri, boleh tidak dijaharkan. Gimana ya? Jadi supaya tadi kembali lagi, sunat itu lebih berat. Makanya apalagi kalau imamnya panjang-panjang, sendiri pula dia, makanya dijaharkan semuanya. Yang kedua kembali nanti masalah 4-4 di sini 4-4-1 salam. Iya. 4-4-1 salam, tidak siap berubah. Kalau siap berubah saya jelaskan, kalau tidak usah. Mohon maaf, kalau siap berubah saya jelaskan, kalau tidak teruskan aja lah. Banyak agak ragu, jangan-jangan baik juga. Saya jelaskan pendek-pendek aja ya. Nah, salat tarawih ya 4-4 atau 2-2 harus rakaat. Kan ada jawab semua orang nih. Nah, wallahu alam, dari sisi apapun, saya kembali lagi dengan sir dengan jahar tadi, bahwa salat 2-2 rakaat sekali salam itu lebih sahih dan lebih sharih. Lebih sahih dan lebih sharih. Tapi saya tidak akan mengadu dalil, karena kalau mengadu dalil nanti panjang debatnya. Tapi sengaja mengajak tuan-tuan untuk memikirkan kelebihan 2-2 rakaat dari 4-4. Satu, mana yang lebih mudah terlupa, 4-4 rakaat atau 2-2 rakaat? Lebih mudah terlupa. Sahih? Mana yang lebih berat, 4 tanpa istirahat dengan 4 ada istirahat? Hah? 4 ada istirahat, jadi 2-2 lebih mudah. Sah?
Ini tuan-tuan belum mencoba satu malam satu juz ini. Kan baru kelas-kelas wadduha sampai Anas banyak kan? Sah? Imam dibatasi berapa halaman serakaat? Imam? Kalau tarawih 5 lembar serakaat. Berapa? 5 baris kan? Ya, setengah halaman. Kalau sempat satu rakaat satu lembar itu 4 tuh lonjan dibuatnya Pak. Sah? Apalagi kalau di masjid yang satu malamnya satu juz, berarti satu rakaat 2 lembar 4 halaman kali 4 16 halaman ya. Berapa? Hah? 8 halaman. Itu kuat tuan-tuan? Kuat itu? Nah, maka perlu dua-dua. Karena tarawih itu kan sifatnya santai. Nah, kemudian dari sisi pahala, nah, coba kita kaji ya. Kalau tuan-tuan dua-dua rakaat, berapa kali takbiratul ihram? Kalau dua rakaat sekali salam, berapa kali takbiratul ihram? Salat kan 8 mah. Setiap salam takbiratul ihram 4. Gitu aja kok payah ngitung dia. Takbiratul ihram 4. Tahu enggak tuan-tuan fadilat takbiratul ihram? Hah? Fadilatnya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Siapa yang mendapatkan takbiratul ihram? 4 dengan 2 mana lebih banyak? 4 dengan 2 mana lebih banyak? Weh, mak gitu aja payah. 4 lebih banyak dari 2. Berarti keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kalau 4 berapa kali baca doa iftitah? 2 kan, 4 sekali salam. Doa iftitah kan rakaat pertama aja kan? Sahih? Baik. Kalau 2 berapa kali iftitah? 4 dengan 2 mana lebih banyak? Alhamdulillah. Lebih banyak pahalanya kan? Baik. Kalau tuan-tuan salat 2 berapa kali baca auzubillah? Hah? Ini bagi mazhab tuan-tuan kan mazhabnya di rakaat pertama aja tadi kan? Baik, menurut tarjih kan rakaat pertama aja. Sah? Baik. Kalau 2 berapa kali auzubillah? 4 lah. 4 kali 2 kan 8. Kalau 4 berapa kali baca auzubillah? 2 kali. 4 dengan 2 mana yang banyak? Hah? 4 lebih banyak. Sahih? Baik. Kita lampauin ya, lanjut aja kita tahiyat. Tasyahud. Kalau tuan-tuan salat 2 berapa kali tasyahud? 4. Sah? Kalau 4 2 kali. Di tasyahud saja berapa banyaknya keutamaan? 1. Tuan-tuan bertasyahud syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa at-tahiyat lillah 4 kali mengucap at-tahiyat. Kalau 4 2 kali. Selawat kepada Nabi 4 kali. Kalau ini hanya 2. Kedapatan doa mustajab menjelang salam. Kalau di sini hanya 2, di sini 4. Sahih? Hah? Makanya oleh situ kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, dengan demikian dari sisi keuntungan lebih banyak 2 daripada 4. Berkaitan dengan masalah itu? Nah, silakan. Saya tidak mensoalkan 2 Adakah Nabi melakukan 4-4-3? Sebab Muhammad memakai itu 4-4-3 itu ada syahid. Ya, pertanyaan bagus sekali. Ini soal ganti hamba kali sebagainya saya tidak mensoalkan. Nah, pertanyaan mensoalkan
Ya, tarjih memakai itu sahih. Ada anak Nabi melakukan itu. Baik. Yang mana yang Nabi yang melakukan sama dengan sir Abu Jahal. Kalau tidak salah, waktu di Mekah itu Nabi itu jahat, tapi di Madinah disempurnakan sir. Jadi antara sir jahat itu tak perlu dimasukkan menurut kami. Musir silakan, mau jahat tidak. Tapi sesuai dengan aturan di masjid tadi, seperti Istiqlal itu kan dijahat. Di Masjid Muhammadiyah sir itu tak pernah dimasukkan. Habis Pak? Habis? Taib. Karena Bapak masukkan masalah bismillah jaharan tidak, riwayat bahwa Nabi di Mekah menjaharkan, itu hadisnya mungkar. Hadisnya tidak sahih. Ya, karena beliau menyebutkan, tentu saya sampaikan bahwa Nabi di Mekah menjaharkan, tapi hadisnya tidak sahih. Ada kitabnya di sini, kalau takhrijnya sekitar 5 halaman ada. Jadi mungkin tidak sempat saya sebutkan kesimpulannya aja. Hadisnya ada hadis mungkar. Yang sahih adalah Nabi kan di Mekah kan tidak berjemaah nih. Sah? Dimana pula beliau menjaharkan kepada jemaah. Ya, masalah ini, pernahkah Nabi sholat tarawih 4 rakaat sekali salam? Itu yang saya maksud tadi. Hadis sahih dan sharih, ingat kembali lagi, yang sahih dan sharih, udah paham makna sahih tadi ya? Sahih dan sharih terus terang mengatakan sholat tarawih dua-dua. Yang sahih dan sharih mengatakan Nabi sholat tarawih dua-dua. Ada yang mengatakan 4 rakaat sekali salam. Hadisnya sahih tapi sahih. Tidak sahih. Apa maksud tidak sahih? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia mengatakan ramaqtu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Saya mengamati langsung. Jadi kata ramaqah itu adalah mengamati dengan mata kepala sendiri salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Kalau salat Ramadan berarti salat tarawih. Kan Nabi kan ada 2 malam atau 3 malam mengimami jamaah kan. Habis itu beliau tidak ikut lagi karena takut diwajibkan. Fasalla rak'ataini tawilataini. Salat beliau 2 rakaat panjang. Thumma salla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayaini. Kemudian beliau salat pula 2 rakaat panjang tapi tidak sepanjang 2 rakaat pertama. Thumma salla rak'ataini tawilataini duna al-ulayaini. Salat lagi 2 rakaat panjang tapi tidak sepanjang yang sebelumnya. Thumma salla rak'ataini tawilataini dunal awlayaini. Kemudian salat lagi 2 rakaat panjang tidak sepanjang yang pertama tadi. Thumma salla thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. 3 rakaatnya apa nih? Witir. Ini sahih sharih bahwa salat malamnya 2 rakaat. Ditambah perkataan beliau, ini kan amalannya didukung oleh perkataan beliau dalam hadis Ahmad, An-Nasai, dan Tirmidzi dan lain-lain dengan sanad yang sahih juga bahwa ini masnah salat malam 2 ada salat sunat kecuali 2 rakaat. Coba lihat. Makanya kalau ada diriwayatkan salat sunat 4 rakaat itu diperselisihkan oleh ulama. Sah? Misalnya Nabi salat sunat setelah Jumat 4 rakaat. Sebagian mengatakan beliau salat 4 rakaat dengan 2 salam. Sebagian mengatakan 4 rakaat 1 kali salam. Tapi yang sahih wallahu alam
Seperti riwayat Aisyah, Nabi sholat 2 rakaat di masjid, kemudian sholat 2 rakaat lagi di rumah. Itu yang mereka 4 rakaat, bukan 1 kali salam. Jadi antara amalan beliau dengan ucapannya ngecik semuanya, yaitu 2 rakaat. Witir sendiri kan 3 kan. Yang paling banyak dilakukan oleh Nabi adalah 2-1. Walaupun 3 sah. Nah, 3 sah. Ala kulli hal. Nah, adapun yang diamalkan oleh sebagian kita, termasuk Muhammadiyah, yang itu dijadikan tarjih, bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya dari sisi sanad sahih, riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim. Kalau tadi Bukhari dan Muslim, riwayat Muslim, hadis Aisyah. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain, ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nabi tak pernah menambah salat malam di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Lalu beliau katakan, "Shalla arba'an." Beliau salat 4 rakaat. Jangan kau tanyakan bagaimana indahnya dan banyak. Kau tanya, jangan. Kan ketika Nabi mengimami tarawih di malam pertama, kapan selesainya? Ketika Nabi tarawih dengan jamaah, dengan sahabat, kapan selesainya? Menjelang subuh. Dari lepas Isya sampai menjelang subuh. Sampai Anas meriwayatkan atau Jabir meriwayatkan, hampir-hampir kami tidak sempat sahur. Wih. Nah, kemudian malam kedua Nabi sholat sampai tengah malam saja. Kira-kira sahabat senang atau protes? Protes. Bukan senang. Kalau kita ya senang lah. Untung cepat selesainya. Mereka protes, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhi. Ya Rasulullah, kenapa tidak lanjutkan seperti semalam? Oi, kalau kita sampai tengah malam, yang wadduha sampai Anas saja malam ketiga cuma bertahannya. Ya, kalau sempat sampai tengah malam, ya kayaknya kecuali Nabawi. Sekarang pun masih haram Nabawi generasi juga. Sekarang jadi di hadis Nabi, man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dituliskan salat semalam suntuk. Dah, Masya Allah. Untung sahabat protes ya. Ini protesnya bukan minta kurang, minta tambah. Kalau kita beda memang, protes juga, tapi protes minta. Kan ada orang bilang, ketika saya katakan sahabat tidak pernah protes, ada kok katanya. Protes sahabat bukan menolak, tapi minta tambah. Lalu di sini ikhwan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, thumma shalla arba'an fala tas'al husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya panjang salat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan indahnya salat Nabi. Thumma shalla thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Nah di sini hadisnya sahih. Hadisnya sahih, tapi tidak sharih. Apakah 4 ini sekali salam atau 2 kali salam? Tidak dijelaskan. Beda dengan hadis tadi Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa dia sholat dua rakaat sekali salam. Sah? Biasanya yang mujib dengan
Walaupun kalau hadis yang menjelaskannya insyaallah harus dijadikan dengan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani tadi, ditambah pernyataan Nabi sendiri salat sunat malam itu dua rakaat. Jadi pertanyaan Bapak, apakah Nabi pernah salat 4 rakaat sekali salam? Kemungkinan ada, tapi berdasarkan keterangan yang jelas tidak ada. Iya, tapi tidak. Iya, masalah istri Nabi atau tidak, ini juga sahabat Nabi. Jadi mereka sama-sama meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau riwayat istrinya tadi saya bilang garis besar. Sedangkan yang dari sahabat tadi detil, dan bukan hanya Zaid bin Khalid yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW salat sunatnya 2 rakaat, dan ini yang muta'arraf alaih. Di akademi ya. Iya kan, saya sudah katakan tadi bahwa riwayat itu sahih tapi tidak sharih, tidak jelas yang dimaksudkannya. Maksudnya masih multi tafsir. Makanya ulama yang mengamalkan hadis Zaid bin Khalid mengatakan hadis Aisyah, hadis Aisyah ditafsirkan dengan hadis Zaid bin Khalid. Coba dengar sebentar, Masyaikh, sebentar. Jadi hadis Aisyah ditafsirkan dengan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani tadi, yang mana empat itu setelah istirahat dulu, dan lagi tidak ada korban ya, karena keyakinan juga hanya sah ya, cuma lebih banyak mana sahih. Kalau kita pernah juga ibu jadi imam di masjid ya juga. Waktu itu saya mohon maaf, ibu-ibu udah 4 katanya. Oi, saya udah lama nyetir dah 4 sebelum. Kalau ibu-ibu mau 4 biarlah imam yang lama aja. Tapi mereka maksa juga, Ustaz katanya. Mungkin dikiranya bacaan saya sama dengan Imam Masjidil Haram kan? Nah, itu. Tapi setelah jadi imam puas juga mereka. Akhirnya mereka tetap maksa saya, dan saya tetap berdirian saya. Kalau mau 2-2 saya imam, kalau mau 4-4 imam asli sah. Akhirnya terdapat win-win solution ya. Pokoknya Ustaz tapi harus 4. Ginilah, saya minta suatu permintaan. Kalau ibu-ibunya ibu-ibu yang tak mau tuh, kalau bapak-bapak aman aja biasanya. Kalau ibu-ibu nanti tidak nyaman dengan cara saya, kita balik ke 4, tidak ada masalah. Kita mulai dulu 2-2. Satu salam aja. Nanti setelah salam saya tanya, kalau tuan-tuan puan-puan bilang lanjut, saya lanjut. Kalau tidak apa-apa, saya soal 4 nanti tidak ada masalah. Semua sejak kecil dia 4-4 juga. Masjid kami 4-4 juga Pak. Sampai saya tamat pondok pesantren masih 4. Sampai saya tamat dari 5 sampai 1 di S3 4 juga. Allah. Selesai 2 rakaat, kan tentu saya berupaya di 2 rakaat pertama itu bacaan ini bagus-bagus lah, semampu saya kan. Sah? Kan sunnah juga membaguskan bacaan, dan tidak terlalu panjang, tidak pula pendek. Selesai 2 rakaat, mau nyambung ke sesi kedua, saya tanya, ibu-ibu bagaimana? Senang nggak? Teruskan Ustaz. Alhamdulillah.
Ini saya teruskan. Kabarnya setelah itu mereka melakukan dua. Kadang-kadang ketakutan yang berlebihan aja. Nanti orang tak biasa, terjadi perdebatan dan sebagainya. Ternyata tidak, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang caranya juga. Jadi oleh sebab itu Pak Haji, pakai tua. Assalamualaikum. Jadi hadisnya sahih Pak. Cuma tadi tidak sahih. Nah, kalau ada perintah pula nanti di PDM kan, kadang-kadang perintah dari pimpinan. Nah, jangan dirubah dulu. Ya, jangan dirubah. Karena kita gara-gara sholat sunnah nanti boleh. Terlalu didudukkan kan saya tawarkan solusi dari segala sisi. Padanya lebih besar, hasilnya lebih sah dan lebih sahih. Nah, cuma kadang nanti tidak boleh itu punya saya ketika Rasulullah SAW. Cuma seperti tadi balik kembali, kadang-kadang kita meninggalkan yang afdal demi menjaga yang supaya jangan terjadi mudarat. Ya Pak ya. Nah. Alhamdulillah kita tidak ada bilang bid'ah tadi ya. Alhamdulillah. Kan saya bilang hadis dua-duanya sahih. Nah, saya tidak mengatakan hadisnya lemah. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Cuma hadis yang dipakai oleh tarjih itu bukan seluruh ulama. Jadi saya menyatakannya bukan berdasarkan hanya komunitas, tapi adalah berdasarkan ulama semuanya. Kadang-kadang kan, mohon maaf kalau sudah berada di komunitas, kadang-kadang terpengaruh oleh senioritas. Masa syekh kita, anggaplah misalnya ditarjih hadir Makmun Ki Haji Air Fakhrudin misalnya, kan segar ini, dia mentarjih itu. Tidak mungkin dilawan oleh murid-muridnya. Biasa itu. Yang kedua, kebiasaan yang sudah dari dulu sudah menjadi kultur di persyarikatan. Untuk berubah itu juga bukan masalah mudah. Makanya saya katakan saya tidak punya target untuk berubah. Tapi kalau tetap berubah bagus sekali. Ya karena tidak rugi. Tidak rugi karena ini jalurnya bukan jalur persyarikatan sebenarnya, tapi jalur sunnah Nabi SAW. Tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, kalau saya sholat imamnya 4, saya tidak mungkin bikin 2. Tapi kalau minta penjelasan, masih banyak penjelasan yang harus saya bagikan. Tapi waktu yang tidak mengizinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. InsyaAllah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.